Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Saya berdoa untuk Bapak Ibu semuanya selalu mendapat perlindungan Tuhan. Minggu ini kembali kita mengadakan ibadah online. Kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, juga saya berharap Bapak Ibu sehat-sehat selalu di rumah. Diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Kristus untuk menghadapi semua situasi yang sangat tidak mengenakan ini, yaitu wabah virus corona. Kita tahu bahwa virus ini makin hari makin bertambah dan vaksinnya pun belum ditemukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus selalu mengandalkan Kristus untuk setiap aktivitas kita. Minta pertolongan Tuhan melindungi kita di setiap aktivitas kita sehari-hari. Negara kita sedang sulit. Bapak Ibu saudara sekalian yang di rumah juga mungkin mengalami kesulitan ini. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, orang-orang percaya kepadanya. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Tuhan Yesus selalu memberi kita penghiburan. Karena kita tahu hanya Kristus harapan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau tanpa Tuhan, kalau tanpa Kristus di hidup kita, kita tidak kuat, kita tidak sanggup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku. Kita siapkan hati kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu kita naikkan sekali lagi lagu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, Kau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Biarkan musik memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan datangnya pada Kristus. Tuhan Yesus pegang kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami ada sampai hari ini. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan pada kami orang percaya. Kami boleh ada, kami boleh diberi kesehatan sampai hari ini. Ini karena kemurahan Tuhan. Ini karena anugerah Tuhan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi dengan segenap isinya. Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berapa banyak Bapak Ibu yang bersuka cita pada minggu pagi hari ini. Walaupun kita terpisah oleh ruang, tapi kita percaya dimanapun kita berada, kita menyaksikan kebaktian online ini, kita harus bersuka cita. Walaupun kita hanya bisa beribadah di rumah, tapi tidak menjurutkan kita terus memuji Tuhan,
terus bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Haleluya. Kita tahu di dunia ini kita pasti punya teman. Di dunia ini kita pasti punya sahabat. Tapi sahabat di dunia mungkin sering mengecewakan kita. Sahabat di dunia mungkin sering melukakan hati kita. Tapi ada satu sahabat, satu sobat yang selalu setia bersama-sama kita, baik itu susah maupun tenang. Siapakah itu Bapak Ibu? Ya benar, dialah adalah Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita naikkan pujian sekali lagi. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora,
Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Biarkan musik memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun banyak pergumulan, walaupun banyak badai menghadapi setiap kehidupan kita, tapi kita harus percaya Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mungkin meninggalkan kita sendirian. Dia tahu anaknya sedang susah. Dia tahu anaknya sedang mempunyai pergumulan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, selalu terus kita bersandar berharap pada Kristus. Dan kita harus bersabar menunggu jawaban dari Kristus. Tuhan tidak pernah akan memberikan cobaan melewati kemampuan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan, yang selalu tepat menolong kami di saat kami susah Tuhan. Sehingga kami boleh melewati badai kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Oh. Terima kasih. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami untuk duduk diam Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi Tuhan, supaya dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik dan benar. Juga berkati jemaat-jemaat yang di rumah Tuhan, boleh memperoleh berkat lewat pujian, lewat firman Tuhan yang disampaikan. Lewat firman Tuhan kami boleh dikuatkan, dan kami dapat mengintrospeksikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk menerima firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus. Damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang kita ambil dari Kisah Para Rasul 2
ayat 1 sampai 4. Kita akan baca 1 sampai 4 lebih dahulu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mari sebelum kita menguraikan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, biarlah firman-Mu hari ini bisa memberikan pencerahan dan menguatkan kami semua, untuk kami bisa melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dengan sangat-sangat luar biasa. Mohon pimpinan-Mu kepada hamba-Mu dan kepada jemaat-Mu dan kami semua di GKRI Haleluya. Biar Tuhan terus memelihara dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus, hari Pentakosta di dalam Perjanjian Lama adalah merayakan hari panen yang besar. Mereka merayakan panen gandum, mereka membawa berkas-berkas gandum, mereka merayakannya di hari Pentakosta di Perjanjian Lama. Tetapi kita melihat di sini di Perjanjian Baru, hari Pentakosta dipakai oleh Tuhan di dalam rencananya yang kekal, yaitu Roh Kudus dicurahkan di saat hari raya Pentakosta. Dan semua orang berkumpul. Mereka waktu berpencar, mereka dibuang ke berbagai tempat. Semua orang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta ini. Jadi kita melihat begitu banyak orang dari berbagai suku bangsa dan bahasa. Mereka semua adalah orang-orang Yahudi yang pulang ke Yerusalem. Karena kita melihat bahwa setiap orang dari kecil mereka sudah dididik, walaupun mereka merantau di tempat negara yang jauh, tetapi mereka dididik untuk kembali setiap tahun sekali untuk merayakan hari Pentakosta ini. Saya percaya Roh Kudus memimpin dan bekerja di hari Pentakosta ini untuk membawa orang percaya kepada Injil Yesus Kristus. Dan kita tahu Bapa mengutus Yesus dan Yesus memuliakan Bapa. Yesus meninggikan Bapa. Yesus memperkenalkan nama Bapa. Nah, waktu Yesus kembali ke surga, Dia mengutus Roh Kudus. Dan waktu Roh Kudus diutus, Roh Kudus juga memuliakan sang pengutusnya, yaitu Yesus Kristus. Maka kita melihat kalau tidak ada pencurahan Roh Kudus, kalau tidak ada Roh Kudus diberikan kepada murid-murid, saya percaya murid-murid akan terus dihinggapi oleh rasa ketakutan, kekhawatiran, karena mereka trauma dengan peristiwa Yesus disalib dan mereka bersembunyi di tempat-tempat yang tersembunyi. Tetapi waktu Yesus mau naik ke surga, Yesus berkata kepada mereka, "Tunggu sampai Roh Kudus turun, sampai janji Bapa akan diberikan, akan diutus oleh aku." Dan seperti Yohanes Pembaptis berkata,
kamu akan dibaptis dengan air, tetapi Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi yang membaptis Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Nah, ini terjadi pada hari Pentakosta. Saya melihat bagaimana Yesus begitu mengasihi murid-murid. Jikalau tidak ada pemenuhan Roh Kudus, murid-murid pasti akan terus merasa stres dan khawatir. Oleh sebab itu kita bisa melihat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Di sini murid-murid berkata, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jadi kita melihat di sini murid-murid ingin bagaimana Tuhan Yesus mengembalikan kerajaan Israel di mana Yesus ada sebagai raja, sehingga Yesus bisa menghancurkan penjajah pada saat itu pemerintahan Romawi. Maka kalau mereka dilepaskan dari penjajahan, mereka akan merdeka, mereka akan bebas, mereka akan merasa bisa menjadi Perdana Menteri, menjadi kabinet daripada Tuhan Yesus Kristus. Mereka hidup tidak takut lagi karena pemerintahan ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, dan mereka juga bisa hidup lebih baik lagi, dan mereka bisa lebih sejahtera lagi. Mereka bisa menjadi orang-orang yang mungkin mereka pikir bisa menjadi orang-orang yang berada dengan kedudukan mereka itu. Dan kalau kita melihat di sini, mereka berkata kepada Tuhan Yesus karena mereka takut, karena mereka ingin Tuhan memulihkan kerajaannya ini. Tetapi jawab Tuhan Yesus, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu," di ayat 7, "yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus bukannya menjawab sesuai dengan kemauan mereka, kebutuhan mereka. Sehingga pada saat Yesus berkata, "Engkau tidak perlu tahu waktunya, engkau tidak perlu tahu masanya," yang sudah ditentukan oleh Bapa. Mungkin mereka berpikir, tadi saya bertanya tentang bagaimana Tuhan bisa memulihkan Israel, tetapi kenapa Tuhan bilang tidak perlu tahu? Dan Tuhan tidak menjawab. Bahkan Tuhan menjawabnya di ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Jadi jawaban daripada Tuhan Yesus tidak menjawab apa yang dipertanyakan, diinginkan oleh murid-murid. Kita juga seringkali seperti murid-murid. Kemarin saya hari Rabu, guru-guru datang, ada yang isi rapot nilai yang belum selesai. Dari pagi, ternyata waktu saya udah balik siang-siang, malam-malam saya keluar lagi. Saya melihat mereka belum pulang. Saya naik ke atas ke sekolah, saya tanya, "Kok belum pulang?" Mereka bilang, "Macet Pak, penuh Pak jalanan. Kita naik motor nanti ke Depok itu jalanan penuh dengan kendaraan-kendaraan. Jadi lebih baik saya malaman sedikit, jadi pulang lebih lancar." Di masa kondisi new normal ini, kita melihat memang sudah di mana-mana penuh dengan keramaian. Dan tentu kita percaya ini menimbulkan kekhawatiran yang baru di dalam new normal ini. Kereta-kereta busway sudah mulai ramai, motor, mobil, polusi yang dulu bersih sekarang berpolusi lagi, udara tercemar lagi. Nah, kita melihat di sini banyak orang malah jadi khawatir. Kenapa? Karena COVID-19, orang yang positif bukannya bertambah turun, malah terus bertambah banyak.
Ini menjadi satu kekhawatiran bagi kita semua. Tentunya di saat-saat seperti ini ya. Dan tentunya kita juga seperti murid-murid bisa bertanya, Tuhan, maukah Engkau segera menghancurkan apa yang menjadi ketakutan kami ini sehingga kami bisa beroleh kelegaan. Tuhan, saya COVID-19 ini mengalami pekerjaan yang stagnasi. Sudah tidak bisa bekerja lagi Tuhan. Tuhan, saya sudah tidak dapat penghasilan lagi. Bagaimana membayar uang sekolah? Bagaimana dengan kehidupan? Kita bertanya dan bertanya. Seperti murid-murid di dalam ketakutan mereka, murid-murid terus bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan bisa saja Yesus akan menjawab kepada kita, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, tetapi Engkau akan kuberikan Roh Kudus. Ya, kalau pada masa itu di dalam hari Pentakosta mereka diberikan Roh Kudus, tetapi di masa kita sudah percaya Kristus, Roh Kudus otomatis tinggal di dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus inilah yang akan memberikan kita kuasa, memberikan kita bimbingan, pengarahan. Dan Roh Kudus akan terus menuntun kita. Oleh sebab itu tema kita hari ini adalah saatnya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul yang ditulis oleh tabib Lukas, ini sungguh luar biasa. Seorang tabib, seorang dokter, tapi masih mau melayani Tuhan, membagi waktu dengan kesibukannya, dengan kehidupan yang begitu mudah mendapatkan uang sebagai dokter, tetapi dia mengikut pelayanan Yesus, mengikut pelayanan Paulus begitu luar biasa sehingga Tuhan memimpin dia untuk bisa menulis kitab Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 dikatakan, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, nah ini buku yang pertama adalah Injil Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi Lukas, seorang tabib, seorang dokter yang begitu luar biasa dipakai oleh Roh Kudus, dikatakan dalam bukuku yang pertama dia berikan kepada Theophilus, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa melihat Lukas diberikan Roh Kudus untuk menulis tentang pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus, yang dikerjakan dan diajarkannya kepada murid-murid. Dan kita melihat dalam Kisah Para Rasul, Lukas menulis tentang pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Maka kita bisa melihat di sini Lukas menulis tentang Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, dan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yaitu Roh Kudus. Sungguh luar biasa. Saya percaya seorang dokter yang begitu sibuk, tetapi justru Roh Kudus memimpin dia untuk menulis dua kitab ini. Dan kalau kita melihat hari Pentakosta, kalau kita baca di footnote-nya, hari Pentakosta adalah hari perayaan orang Yahudi, di mana panen besar mereka merayakan untuk bersama-sama merayakan panen itu. Dan kalau kita lihat footnote-nya ada di dalam Imamat 23 ayat 5, 10 dan 15. Kalau 5 itu berbicara tentang Paskah, 10 berbicara tentang buah sulung yaitu kebangkitan Kristus, dan ayat 15 tentang hari Pentakosta. Jadi rupanya hari Paskah, hari kebangkitan, hari Pentakosta yang menjadi satu paket ini
sudah menjadi perlambangan daripada perjanjian lama. Coba kita lihat di dalam Imamat 23 ayat 5. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Jadi di sini dikatakan ada Paskah bagi Tuhan. Berbicaralah ayat 10. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama atau buah sulung dari penuaianmu kepada imam. Ini bicara tentang kebangkitan, perlambangan akan kebangkitan. Karena kita bisa melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi di sini di dalam pernyataan di Korintus oleh Paulus bahwa Kristus bangkit itu adalah yang sulung, yang pertama, seperti pada saat mereka memberikan hasil pertama yang sulung kepada para imam. Itu adalah melambangkan hari kebangkitan. Dan ayat 15, ini hari Pentakosta. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan ujukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Ya. Jadi sampai 16a, ini dikatakan bahwa sampai 7 minggu dan dihitung 50 hari. Besokannya hari Pentakosta. Mereka panen besar. Jadi perlambangan apa? Kalau kita ngelihat yang pertama adalah Paskah di bulan pertama, yaitu bulan Nisan, itu adalah hari yang dilewatkan, Passover. Jadi kalau kita melihat di perlambangan ini, bahwa di dalam perayaan Paskah orang Yahudi, mereka merayakan bagaimana mereka diselamatkan dari Mesir, dilewatkan anak sulung mereka dari kematian. Jadi kita melihat hari Paskah itu dipakai oleh Yesus Kristus untuk menjadi hari kematiannya, dan tepat pada tanggal 14 Nisan. Kalau dihitung di awal bulan dari orang Yahudi, Nisan itu adalah bulan Maret, antara bulan Maret sampai bulan Mei. Kalau dihitung di tempat kita ini. Jadi kalau kita melihat hari Paskah, hari kematian, kemudian panen pertama, hasil sulung, buah sulung, itu adalah hari kebangkitan. Dan hari ke-50 dari hari Paskah itu ke-50 itu hari Pentakosta, hari panen besar. Ya. Kalau kita melihat panen apa yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 2. Jadi kalau kita melihat itu satu paket, dan itu tidak bisa dipisah-pisah. Oleh sebab itu tidak ada hari Pentakosta kedua, hari Pentakosta ketiga. Mengapa? Sebab kalau ada hari Pentakosta kedua, berarti harus ada hari kematian Kristus yang kedua. Kristus harus mati lagi. Kristus harus bangkit lagi. Kalau ada hari Pentakosta ketiga, berarti Yesus harus kembali lagi ketiga kali mati. Datang lagi, mati lagi, dan bangkit lagi. Dan kita melihat ini satu paket, tidak bisa dipisah-pisah. Yesus mati sekali, Yesus bangkit sekali, itu selama-lamanya, dan memberikan hidup yang kekal. Dan juga Yesus mencurahkan, mengutus Roh Kudusnya kepada jemaatnya di awal-awal mula-mula. Dan pada saat hari Pentakosta ini gereja lahir. Dan kita melihat
bagaimana di hari Pentakosta itu sungguh luar biasa, banyak orang datang dan murid-murid masih menunggu. Dan kemudian hari Pentakosta, pada saat semua orang berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka rupanya dari yang di atas loteng, mereka tidak berani keluar, mereka menunggu, mereka juga mengalami ketakutan, mereka juga menunggu janji Bapa, di mana Yesus juga berjanji akan mencurahkan Roh Kudus. Mereka tidak berbicara, mereka tidak berani keluar untuk berbicara, apalagi memberitakan Injil. Tetapi pada masa pencurahan Roh Kudus, waktu Roh Kudus di hari Pentakosta, tiba-tiba mereka dipenuhi Roh Kudus, dikatakan di sini di ayat 4. Dan lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sungguh luar biasa, mereka berkata-kata dan mereka pada saat itu berani karena Roh Kudus memberikan kuasa kepada mereka. Seperti Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di dalam memberitakan Injil, saksi Tuhan. Mereka harus dipulihkan dulu dengan Roh Kudus. Mulut mereka, lidah mereka dipulihkan untuk mereka bisa berani berkata-kata tentang Kristus. Jadi kita melihat di sini ayat selanjutnya, ayat 5 sampai 11. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya, yang berkaitan dengan Kirene, pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah. Kita melihat di sini bahwa banyak orang Yahudi datang dari berbagai bangsa, di mana mereka mungkin sudah tinggal lama di sana, dan mereka merayakan hari Pentakosta. Dan disitulah Roh Kudus dipakai, dicurahkan kepada banyak orang dari berbagai daerah. Kalau dihitung ada 15 tempat. Ya, sungguh luar biasa. Inilah yang akan menjadi orang-orang percaya. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, akan menyebarkan Injil. Mereka pulang ke masing-masing negaranya. Di Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, itu mereka semua pulang sampai ke Roma. Mereka akan buat tempat sinagoga, tempat beribadatan untuk mereka bisa memberitakan Injil. Dan kita melihat di sinilah pekerjaan Roh Kudus untuk mencapai seluruh bangsa. Ini adalah satu perwakilan bahwa Roh Kudus bekerja dalam penyampaian Injil lewat murid-murid Tuhan Yesus. Padahal mereka juga memakai bahasa mereka sendiri. Tetapi waktu mereka menginjil, mereka diberikan kuasa memberitakan Injil. Dan banyak orang yang dari daerah itu, mereka bisa tahu
bisa mengerti apa yang dikatakan oleh para murid. Dan mereka begitu heran, terkagum-kagum. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Bukankah mereka ini orang Galilea? Tapi kok mereka bisa berbahasa kita sehingga kami mengerti. Jadi hari Pentakosta adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam pemberitaan Injilnya, di dalam murid-muridnya menjadi saksi, di dalam menyaksikan Kristus ini, mereka berkata-kata yang dapat dimengerti, bukan berkata-kata yang tidak dapat dimengerti. Di sini kita melihat kuasa Roh Kudus dari satu bahasa bisa dimengerti, bisa mereka mengerti akan bahasa itu di negara mereka masing-masing, di negara asal mereka. Ini satu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, bisa menerjemahkan ya bahasa dari negerinya kepada negeri yang lain. Ini sungguh pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Kalau kita melihat pekerjaan Roh Kudus di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14, ayat 8 dikatakan, dan kalau ia datang, Roh Kudus datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Ayat 13 dan 14, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kita bisa melihat pekerjaan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus yang memberitakan kepada murid-muridnya bahwa kalau Roh Kudus datang, dia akan mengisapkan dunia dari dosa dan akan memberikan kebenaran dan juga penghakiman. Lalu kalau kita melihat nanti ada beberapa contoh bagaimana Roh Kudus begitu luar biasa bekerja, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal ini menampakkan jejak kakinya yang begitu ajaib sehingga banyak orang bertobat, walaupun juga ada beberapa yang juga tidak mau bertobat, keraskan hati, dan juga akan membuka kebenaran dan membuka seluruh kebenaran daripada Kristus, dan juga akan penghakiman yang dimana kita melihat nanti Anania Safira dihakimi karena mereka membohongi Roh Kudus. Nah, di ke depan nanti kita akan berbicara tentang hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus, kita melihat bagaimana Roh Kudus akan menuntun di dalam kebenaran dan juga dia akan memuliakan Kristus dikatakan di sini. Jadi kita melihat di sini pekerjaan Roh Kudus. Nah, kita bisa melihat satu contoh, yaitu pada masa Petrus waktu sudah dipenuhi Roh Kudus, dia berkata-kata kepada banyak orang-orang yang hadir dari berbagai bangsa. Kemudian di Kisah Rasul 2 ayat 22 dan 32 dikatakan di sini, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukannya oleh Allah dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi kita melihat bagaimana Petrus tadinya yang begitu takut, frustasi, yang tidak berani lagi, sedih karena dia pernah menyangkal Tuhan, dan dia juga kabur waktu Yesus disalib. Tetapi sekarang karena Roh Kudus dicurahkan, inilah mengapa Roh Kudus harus dicurahkan, karena tanpa Roh Kudus mereka
tidak mungkin berani memberitakan Injil. Tetapi rupanya penyertaan Roh Kudus berbeda. Mereka ingin supaya pemulihan kerajaan Israel, tetapi Roh Kudus, pimpinan Tuhan, berbeda dengan apa yang manusia mau. Dan Petrus di sini kita melihat dia begitu bangkit berdiri dan dia menyatakan, memberitakan tentang Kristus. Inilah pekerjaan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus akan memuliakan nama Kristus. Maka nama Kristus ditinggikan. Petrus memberitakan satu pokok yang penting, bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, dan Yesus sudah menang. Dan kami adalah saksi. Jadi dia sekarang sudah berani, kami semua adalah saksi. Dan Roh Kudus inilah yang kamu lihat, yang sudah dijanjikan Bapa, dan hari ini kamu melihat dengan matamu sendiri. Dan kita melihat di ayat 37, 38. Ketika mereka mendengar hal itu, waktu Petrus berkhotbah dengan berapi-api dipenuhi Roh Kudus, hati mereka sangat terharu. Saya percaya di sini Roh Kudus bekerja, karena dikatakan tadi pekerjaan Roh Kudus adalah mengisapkan dunia akan dosa, mengisapkan manusia yang berdosa. Mereka waktu mendengar khotbah Petrus yang begitu luar biasa, mereka terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah. Di sini saya percaya Roh Kudus berperan luar biasa, mengisafkan manusia lewat firman yang dikabarkan di dalam firman yang hidup, bahwa Kristus Yesus itulah yang menjadi Tuhan, yang membawa mereka, mengubah mereka menjadi percaya dan bertobat. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, sehingga setiap orang kalau bisa percaya itu juga karena Roh Kudus. Dan kita melihat sungguh luar biasa kalau banyak orang diberitakan Injil. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh memakai mulut kita diam saja, tidak dipakai lidah kita. Kita tidak pernah menceritakan kasih Kristus. Kita harus punya keyakinan bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita akan memberikan kita kuasa untuk berkata-kata. Mungkin kita berkata, aduh kita tidak bisa pandai berkata, kita tidak fasih lidah. Tetapi saya percaya kita semua ada Roh Kudus yang akan membangkitkan. Dan Roh Kudus itu juga waktu kita memberitakan firman tentang Kristus, Roh Kudus itu juga yang akan mengubah hati orang itu. Bukan kita, tetapi kita hanya sebagai alat saluran berkat firman melalui lidah kita. Nah, kita melihat ada satu peristiwa yang namanya Saulus. Saulus di dalam Kisah Rasul pasal 9, dia juga adalah orang yang berdosa. Apalagi bukan saja berdosa, dia juga adalah pembunuh orang-orang Kristen. Tetapi dikatakan di Kisah Pasal 9, Tuhan Yesus menampakkan diri dan berbicara kepada dia, membuat matanya buta, dan kemudian Tuhan berkata kepada Ananias untuk berdoa bagi Paulus, sehingga Paulus ini berdoa bagi Saulus, sehingga Saulus ini mau dipakai Tuhan untuk alatnya bagi bangsa-bangsa lain. Di Kisah Rasul pasal 9 ayat 13 dan 14 dikatakan, waktu Ananias diberitahu oleh Tuhan, maka jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang-orang memanggil nama-Mu. Jadi kita melihat di sini Saulus begitu
ditakuti oleh banyak orang percaya karena dia selalu menangkap orang Kristen dan membunuh orang Kristen. Maka Ananias waktu disuruh Tuhan untuk mencari Saulus, dia ketakutan. Ayat 15-16 Kisah Rasul 9, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Paulus atau Saulus sebelum dia bertobat, setelah bertobat namanya Paulus, dia adalah orang yang Tuhan jamah dan Roh Kudus mengubah hidupnya 180 derajat dari orang yang membunuh orang Kristen, tapi sekarang dia mau memberitakan kebenaran Kristus karena Tuhan mau memakai orang ini, Saulus ini, untuk memberitakan firman Tuhan, nama Tuhan pada bangsa-bangsa lain. Dan di sini dikatakan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama Tuhan. Jadi kalau kita mungkin di dalam hidup kita dipilih Tuhan, kita tentu maunya yang diberkati Tuhan, sehat, luar biasa. Tetapi kadang-kadang memang ada Tuhan mengkhususkan orang untuk menderita, untuk menyatakan iman, untuk memberitakan Injil dan mengalami banyak proses-proses kehidupan di dalam penderitaan, di dalam memberitakan Injil. Ini salah satunya adalah Saulus. Nah, kalau kita melihat di sini sungguh luar biasa Paulus yang diubah oleh Tuhan. Dia menjadi alat Tuhan yang begitu luar biasa. Saya sangat kagum, sangat merasa bahwa Paulus ini adalah orang yang sungguh-sungguh mau bekerja susah untuk Tuhan. Ya. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29, apa kata isi hati daripada Paulus? Ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ayat 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ayat 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Kita bisa melihat bagaimana Paulus yang dulunya membenci Tuhan Yesus, membunuh orang-orang Kristen, tetapi sekarang sungguh luar biasa. Ada orang seperti ini yang siap dan mau dipakai Tuhan untuk hidup menderita. Dan Tuhan sudah katakan, aku mau memakai orang ini untuk menderita demi namaku. Jadi kita melihat Paulus bahkan melebihi dari rasul-rasul yang lain di dalam bekerja memberitakan Injil. Ya. Dan kita melihat bagaimana dia memberitakan Injil sampai hampir ke beberapa tempat yang begitu jauh dari tempat Yerusalem. Kalau kita melihat perjalanan Paulus, itu Paulus dari Antioquia, tempat di mana pertama kali disebut Kristen, kemudian dia berjalan memberitakan Injil di
Ikonium, kemudian ke Siprus, lalu perjalanan yang kedua ke Troas, Athena, Korintus, Tesalonika, Berea, Makedonia, dan juga perjalanan ketiga ke Efesus, ya, Makedonia, Miletus, sampai waktu dia perjalanan lewat kapal terdampar di Pulau Malta, dan akhirnya dia dibawa ke Roma, sampai ke Roma. Kita melihat memang luar biasa. Kalau kita melihat peta, gambaran peta sampai hampir dari Yerusalem, Antioquia, sampai ke Asia kecil, sampai ke Eropa. Ini adalah pekerjaan penginjilan Paulus dan pekerjaan misi daripada Roh Kudus yang begitu luar biasa memimpin Paulus sampai memberitakan Injil, sampai pun dia hampir mati dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus, kita melihat bahwa hidup di dalam melayani Tuhan, kita percaya kalau kita dipimpin Roh Kudus, mati adalah keuntungan, kata Paulus. Dan hidup melayani Tuhan adalah pemberian yang indah dan memuliakan Tuhan. Waktu saya pernah pelayanan beberapa tempat di berbagai daerah, memang waktu itu ada saya ikut gereja lain untuk memberitakan Injil. Itu yang paling saya rasa paling takut dalam memberitakan Injil. Kenapa? Karena pada saat itu saya ikut rombongan mereka, saya memberanikan diri, saya mendaftar diri untuk memberitakan Injil. Pada saat itu saya memberitakan Injil di Kalimantan. Sampai di sana kita dibawa rombongan, ya, ke Entikong. Entikong itu perbatasan antara Kalimantan, di seberangnya adalah Kuching, ya, Malaysia. Di situ saya besokan harinya, kan kita nginep di satu tempat rumah seseorang, ya, kita tidur seadanya di dipan gitu. Kemudian besokannya rupanya kita punya tugas. Kita waktu sebelum pergi kita sudah dikasih pengarahan begini. Nanti di sana kita jalan. Ya saya pikir, saya ikut aja. Saya pikir pasti dengan keberanian Roh Kudus akan pimpin. Tetapi sampai di sana saya kaget. Kenapa? Karena kita dilepas sendiri-sendiri. Masing-masing pergi ke tempat sekolah-sekolah yang sudah ditentukan. Jadi kita dikasih peta dan kemudian kita harus panggil sewa ojek di sana, ya, penduduk di sana. Sehingga kita kasih tahu, nih Pak, saya mau ke sekolah ini daerah sini, ya. Kalau tidak salah waktu kemarin di Entikong, terus kita habisin sekolah-sekolah di Entikong dengan 10 orang dengan berbagai jalan yang berbeda. Semua mencari tempat-tempat sekolah yang dikunjungi. Di situ kita kasih tahu kepada kepala sekolah, kita ada surat dari pemerintah bahwa kita memberikan kerohanian, memberitakan kasih Tuhan. Mereka memberikan kumpulkan murid-murid, kita berkhotbah. Ya, luar biasa. Saya sebenarnya rada takut. Kenapa? Karena tempat yang saya tuju, saya tidak pernah tahu tempatnya. Tetapi Tuhan memimpin dengan luar biasa. Melalui ojek, ada yang ojek tiba-tiba pulang. Saya bingung, saya pulang kemana ini? Ternyata tiba-tiba ada orang tua murid bilang, Bapak mau kemana? Saya bilang, saya mau ke sekolah itu lagi. Oh, nanti saya antar ini Pak ya. Ya udah sila. Wah, saya bisa pergi lagi, ya. Tentunya saya janji juga untuk memberikan kita ongkos, udah janjian untuk ongkos dan sebagainya. Nah, ini satu luar biasa
Jadi satu tempat sekolah. Kita mesti nguber dari jam 7 pagi mereka mulai masuk sekolah, kita udah jalan. Kemudian sampai jam 1 kita harus selesai. Karena jam 2 ya udah pasti udah pada tutup, udah gak keburu. Jadi kita mesti berjalan, menyusur jalan dari SD ini. Nanti ketemu lagi pas jalan, ketemu SMP kita berhenti. Ntar ketemu lagi apa? SD lagi. Ketemu SMA kita berhenti. Kita jalan cari, ya kan ojek di sana tahu sekolahan demi sekolah. Jadi kalau salah dari Entikong dibabat habis, ya semua mencar kemana-mana. Terus kemudian turun ke bawah, ya kalau nggak salah di Kambayan turun lagi. Terus kemudian dari Kambayan itu juga dipencar lagi, ya kita sewa ojek pagi-pagi udah langsung jalan. Sampai berapa sekolah? Sampai selesai tank jam 1 kita dapat berapa? Ya sudah. Misalnya dapat 5 sekolah, dapat 6 sekolah. Ada yang ditolak. Ada yang kita dihina. Ya, ini dulu pernah datang begini gitu ya. Dari di sana juga ada bukan hanya orang Kristen, lebih banyak orang Katolik ya. Jadi kita juga, tapi ada juga banyak yang menerima kita. Ya tidak semua, ya, jarang yang menolak. Tetapi ada juga yang menolak ya. Dan kita saya bersyukur ya, kalau kasih Tuhan saya melihat begitu banyak orang dikumpulin satu sekolah, wah ratusan orang. Saya berkhotbah sendirian pakai toa gitu, bawa toa masing-masing. Itu dengan begitu semangat. Ya. Dan waktu sampai turun lagi ke Bonti, ya menyebar lagi, turun lagi ke Sosok, sampai Sosok, turun lagi ke Sanggau. Nah, Sanggau tempat Pak Petrus, tapi saya nggak ke tempat Pak Petrus. Saya cuma telepon, Pak Petrus saya ada di sini gitu ya. Wah, tapi saya menyebar lagi kemana-mana, dioper lagi. Terus ke Meliau, ya. Terus kemudian ke Sakadar. Nah, jadi itu ada rute-rutenya semua. Nah, sampai berapa hari di situ dengan berbagai tempat sampai selesai kita baru pulang. Wah luar biasa, semua dihitung. Kamu berapa orang di sana, jemaatnya, murid-muridnya semua dihitung. Jadi kita melihat satu pekerjaan Tuhan yang tadinya saya rasa takut, tetapi Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan keberanian. Saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus dan punya keterharuan. Banyak orang anak-anak yang kita beritakan Injil dan kita tantang untuk percaya Kristus, mereka semua angkat tangan. Ya, ini luar biasa. Ini pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Saya mah takut, ya, karena baru pertama kali saya melayani seperti itu, dilepas sendiri, nggak tahu jalan, nggak tahu apa, ikut ojek aja udah. Kalau dia nyasar ya kita nyasar. Tapi puji Tuhan, itu semua bisa dilewati dengan baik karena pimpinan Roh Kudus. Saya berharap kita juga punya kerinduan untuk memberitakan Injil dimanapun kita bisa memberitakan Injil. Pakai mulut kita, karena Roh Kudus akan memakai lidah bibir kita untuk memberitakan banyak orang itu dibawa kepada Yesus Kristus. Roh Kudus akan memberikan pengisafkan akan dosa orang dan juga akan memuliakan Kristus dan juga akan memberikan kebenaran kepada banyak orang dan penghakiman seperti Ananias Safira. Roh Kudus memberikan penghakiman kepada mereka yang berdustai Roh Kudus dan juga Roh Kudus akan memberikan kita seluruh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih kami mengucap syukur ya Bapa, ya Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih setia. Biar kami terus belajar di dalam memberitakan Injil. Pakai mulut bibir kami ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan. Biarlah kami dipakai oleh kehendak-Mu, dituntun oleh rencanamu seperti Tuhan sudah menuntun para rasul, juga para murid yang begitu luar biasa. Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta, mereka begitu berani memberitakan Injil. Ajar kami juga tahu bahwa kami pun harus berani memberitakan Injil. Terpujilah nama Tuhan.
Urapi kami semua. Di dalam kasih Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang memperoleh berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Lewat kebenaran firman Tuhan boleh kita dihiburkan, boleh kita dikuatkan. Amin Bapak Ibu ya. Oke, baik, kita akan memberikan persembahan secara online karena minggu ini kita masih ibadah online. Kita akan memberikan persembahan secara online dan nomor rekening Bapak Ibu Saudara sekalian dapat dilihat di layar bawah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman Tuhan boleh kami dikuatkan, boleh kami dihiburkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan. Tuhan sucikan dan kuduskan hati kami supaya apa yang kami berikan boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami tahu Tuhan, apa yang kami punya, berkat yang kami punya semua ini berasal daripada-Mu Tuhan. Uang yang kami punya semua berasal daripada Tuhan. Sudah sepantasnya, sudah sepatutnya kami mau mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk memberikan persembahan pada minggu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur
hidupku, pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Saya Evelyn akan membawakan warta minggu ini. Warta pertama, Gereja Tuhan rutin mengadakan doa bersama secara online melalui aplikasi Google Meet. Doa bersama diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam. Jemaat yang mau ikut dapat mendownload aplikasi Google Meet dan menghubungi Bapak Pendeta Mulyadi untuk mendapatkan link. Warta kedua, ibadah GKRI Haleluya selama bulan Juni 2020 akan tetap diadakan secara online untuk meminimalisir penularan virus COVID-19 di antara jemaat Tuhan. Harap jemaat dapat menerima dengan baik dan tetap mengikuti ibadah secara online seperti biasa. Warta ketiga, ibadah minggu depan tanggal 28 Juni 2020 akan diadakan secara online seperti biasa pukul 9.30 dengan petugas sebagai berikut. WL dilayani oleh Evangelis Franz, musik dilayani oleh Saudara Gerson, Saudara Wilbert, dan Saudara Michael. Pengkhotbah dilayani oleh Pendeta Mulyadi Firmanto dengan tema bahasa roh atau bahasa lidah. Nats Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14-21 dan 1 Korintus pasal 14. Warta dilayani oleh Saudari Evelyn, doa tutup dilayani oleh Bapak Pendeta Mulyadi Firmanto. Jemaat Tuhan diharapkan mengikuti ibadah tepat pada waktunya sesuai dengan tata cara yang benar, karena meskipun bentuknya online, ibadah tetaplah ibadah, bukan seperti sedang menonton video YouTube biasa. Sekian warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus. Kita sudah selesai dan kita mau mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita percaya Roh Kudus akan terus memimpin kita. Minggu depan saya akan sambung di dalam firman Tuhan ini. Sebenarnya firman Tuhan ini belum selesai, tetapi saya akan fokuskan kepada bahasa lidah atau bahasa roh. Kita akan bisa melihat bagaimana apa yang dimaksud dengan bahasa lidah atau bahasa roh ini. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, biar Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biar Roh Kudus memimpin jemaat-Mu Tuhan, memberkati semua gereja yang mungkin berbenah untuk membuka gereja mereka dengan protokol-protokol yang ketat. Mohon dalam penyediaan perizinan dan semua apapun yang mereka persiapkan semua bisa berjalan dengan baik. Memberkati juga menjaga jemaat-Mu di tempat ini. Kami tahu new normal ini juga ada masih banyak orang yang positif kena COVID-19. Biar Tuhan tolonglah supaya ada ditemukan obatnya sehingga kami bisa bekerja, melayani Tuhan, beribadah, dan melakukan aktivitas apapun, sekolah, kuliah dengan normal kembali. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan, memberkati jemaat-Mu yang juga mungkin ada kekurangan dalam ekonomi, kesulitan dan sebagainya. Tuhan Roh Kudus memberi penghiburan dan penolong. Dan juga memberkati mereka, usaha mereka Tuhanlah yang pelihara dan jaga. Terima kasih Bapa, biar kami juga sebagai anak Tuhan, kami bisa rajin bekerja, kami rajin berusaha, dan Tuhan pasti akan membuka jalan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Segala kasih karunia yang besar dari Allah Bapa dan damai sejahtera yang ajaib daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan, pertolongan, penghiburan daripada Roh Kudus terus menyertai kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia dulu, sekarang, tak berubah hingga selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.